Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleha yang ada di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai belajar, khususnya pelajaran matematika bersama Pak Casmin. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Sebelum kita melanjutkan atau mengetahui apa itu bilangan bulat, kita ketahui dulu tujuan pelajaran pada pertemuan kali ini. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu menentukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Siswa mampu menentukan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Siswa mampu menentukan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Dan yang kelima, siswa mampu menentukan operasi hitung pembagian bilangan bulat. Nah, di sekolah dasar, kalian pernah belajar tentang bilangan, beberapa jenis bilangan. Masih ada yang ingat nggak? Ya, yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari atas atau dimulai dari dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, yang pernah kalian pelajari adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini terdiri dari bilangan asli ditambah dengan angka 0 atau dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan cacah ditambah dengan ini namanya atau dibaca negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selain bilangan asli, bilangan cacah, dan juga bilangan bulat, ada namanya juga bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah semua bilangan bulat ditambah bilangan pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Bilangan pecahan itu seperti 1/2, 2/3, 4/5. Nah, itu adalah pecahan. Dan desimal yang bisa menjadi pecahan, misalnya 0,5 itu sama dengan 1/2, bisa diubah menjadi pecahan. Selain bilangan rasional, ada juga namanya bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan kompleks. Nah, ini semua belum kita pelajari. Nanti mungkin di kelas 8 atau kelas 9 nanti kalian pelajari. Untuk kelas 7 kita akan pelajari tentang bilangan bulat dan juga bilangan rasional. Ada yang tahu ini apa namanya? Ya, ini adalah bentuk atau ukuran dari termometer yang sering kita gunakan dalam mengukur suhu badan. Sudah itu bisa juga digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, termometer ini menggunakan bilangan bulat, dimulai dari atau di tengah-tengahnya itu ada angka 0. Seterusnya ke atas itu ada angka 10, 20, 30, 40. Dan di bawah angka 0 itu ada negatif 10, negatif 20, negatif 30. Setiap termometer itu biasanya bervariasi angka-angkanya. Siapa yang sering menggunakan termometer? Nah, bilangan bulat juga biasanya digunakan dalam mengukur kedalaman laut dan juga ketinggian sebuah gunung atau dataran tinggi. Biasanya sebuah gunung itu ketinggiannya bisa dilihat dari atas permukaan air laut.
Jadi kalau kalian membaca mungkin sebuah artikel tentang sebuah gunung, ketinggian sebuah gunung itu pasti dihitung dari atas permukaan laut. Nah, itu adalah titik nolnya dan juga kedalamannya. Jadi, bilangan bulat itu sangat bermanfaat atau bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga bisa kita manfaatkan ya dalam beraktivitas. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian. Kita bisa menunjukkan atau menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini namanya garis bilangan ya. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Selanjutnya, itu ada angka 0. Angka 0 adalah titik dari mulainya negatif dan positif. Selanjutnya itu ada bilangan bulat positif. Dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, nilai-nilainya ini ketika kita angkanya ke kanan, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Jadi ketika kita bergerak ke kanan, maka nilainya semakin besar. Nilai angkanya itu semakin besar. Jika dia bergerak ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Contoh, minus 9. Nah, ini negatif 9. Ini letaknya negatif 9 dengan 8. Berarti negatif 9 itu lebih kecil dari 8. Karena 9 itu berada mengarah ke kiri dan 8 itu mengarah ke kanan. Berarti negatif 9 itu lebih kecil dari 8. Negatif 8 dan negatif 10. Ini negatif 8 dan negatif 10. Apakah dia negatif 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari negatif 10? Ya, negatif 8 lebih besar dari negatif 10. Karena negatif 10 itu mengarah ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ya. Gimana? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bagaimana mengurutkan bilangan bulat? Tadi kita sudah mengetahui kalau angkanya semakin ke kiri, itu nilainya semakin kecil. Kalau angkanya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Contoh soal. Urutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Ada angka 20, negatif 24, ada 14, ada negatif 18. Kita lihat soalnya ini. Di sini ditanya nilai terendah sampai tertinggi. Pastinya nilai terendah itu adalah negatif. Nah, di sini ada 2 angka negatif. Negatif 24, negatif 18. Maka kedua angka ini berada di depan. Manakah yang paling rendah, negatif 24 atau negatif 18? Ya, negatif 24 adalah nilai yang terendah. Selanjutnya negatif 18. Setelah itu, kalau positif kita sudah tahu ya, mana yang rendah, mana yang tinggi. Jadi, jawabannya adalah negatif 24, negatif 18, 14, dan 20. Urutannya terendah sampai tertinggi. Urutkan dari nilai tertinggi sampai terendah. Nah, ini coba kita lihat soalnya. 25, negatif 65, 10, negatif 15. Di sini lihat kita soalnya dulu. Dia adalah tertinggi.
tertinggi. Berarti kalau tertinggi itu ke kanan, pasti dia positif atau ya positif. Nah, lihat kita nilainya positif yang mana. Ini ada 25 dan 10. Mana yang paling tinggi? Ya, 25. Setelah itu angka 10. Terus ada bilangan negatif 15 dan minus 6 atau negatif 65. Mana yang paling tinggi? Negatif 15 atau negatif 65? Yang mana yang semakin ke kiri? Ya, yang semakin ke kiri itu 65. Berarti dia rendah. Berarti 15 lebih tinggi dari 65 atau negatif 65. Jadi jawabannya adalah 25, 10, negatif 15, negatif 65. Urutan tertinggi sampai terendah. Gimana? Sudah bisa mengurutkan dari nilai tertinggi atau terendah bilangan bulat positif? Insya Allah bisa ya. Nah, kita lanjut. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung pertama yaitu penjumlahan. Contoh. Negatif 7 plus 4 sama dengan berapa? Sini lihat, ketika kita melakukan penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, di sini ada negatif 7, ada positif 4. Kita lihat angkanya. Di sini kita lihat angkanya, angka 7 dan angka 4. Mana yang lebih besar? Ya, angka 7. Kalau nilainya 7, negatif 7 itu kecil, tapi angkanya 7 itu lebih besar. Kalau angka negatif itu lebih besar, maka dia hasilnya pasti negatif. Nah, pasti negatif karena angka yang paling besar itu adalah angka yang negatif, yaitu angka 7. Angka 7 itu lebih besar dari angka 4. Negatif 7 plus 4, positif 4. Jadi kalau angkanya yang lebih besar yang negatif, angkanya besar negatif, maka hasilnya negatif. Setelah itu kita kurangkan. Angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. Jadi langkah yang pertama tadi kita lihat mana angka yang besar. Jika angka yang besarnya adalah negatif, maka hasilnya negatif. Jika angka besarnya adalah positif, maka hasilnya positif. Tapi di sini ada angkanya yang besar itu adalah 7, berarti hasilnya pasti negatif. Setelah itu angka kedua kita kurangkan. Ya, kita balik. Ini adalah plus, kita kurangkan. Jadi kalau ini positif kita atau ini tambah, kita balik jadi kurang. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya negatif 7 ditambah 4 itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya soal yang kedua. 10 ditambah minus 7. Nah, kita lihat di sini. Angka yang mana yang besar? Angka yang positif atau yang negatif? Ya, angka yang positif. Berarti hasilnya pasti positif. Ya. Setelah itu kita kurangkan 10 dikurang 7. Berarti jawabannya adalah 3. Itu adalah operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Nah, sifat di penjumlahan ini, penjumlahan bilangan bulat ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama itu sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Kita lihat di sini, contohnya 2 ditambah 3 itu sama saja 3 ditambah 2. Selanjutnya itu ada sifat asosiatif. Nah, bisa kita pelajari atau kalian baca di buku ya nanti. Yang ketiga ada sifat identitas. Jika 0 ditambah suatu bilangan atau kebalikannya maka hasilnya bilangan itu sendiri. 0 ditambah 5 maka hasilnya 5. Itu bilangan
dia sendiri. Negatif 5 ditambah 0 hasilnya negatif 5. Sifat tertutup. Sifat tertutup itu ketika A ditambah B itu sama dengan C, yaitu bilangan bulat. Jadi ketika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat itu sama dengan hasilnya bilangan bulat, maka itu namanya sifat tertutup. Nah, penjumlahan bilangan bulat ini ada juga model Gauss. Jumlah bilangan, rumusnya itu jumlah bilangan sama dengan 1 ditambah bilangan terakhir dikali banyak bilangan per 2. Itu bisa kalian lihat contohnya di halaman 9 buku matematika. Bisa kalian pelajari dan lihat contohnya ya. Misalnya operasi hitung bilangan bulat pengurangan. Contoh, negatif 7 dikurang 4. Maka hasilnya 11. Kenapa 11? Kalau tadi kita di penjumlahan itu angka tambahnya kita ganti dengan kurang. Maka kalau yang di sini kita tambahkan kedua angkanya. Jadi misalnya kalau dianalogikan kita punya hutang 7.000 nih. Ya, negatif 7. Terus kita hutang lagi 4.000. Berarti hutang kita berapa? Ya, hutang kita jadi semuanya adalah 11.000. Jadi kalau kita punya hutang 7.000, hutang lagi 4.000, maka total hutang kita adalah 11.000. Nah, soal nomor 2. 10 dikurang negatif 7. Di sini negatif ketemu dengan negatif, maka dia akan hasilnya negatif atau hasilnya positif. Ya, jadi ketemu dia positif. Bedanya dengan contoh nomor 1, itu negatifnya nggak ketemu, ya, bukan ketemunya setelah di depan angka, tapi di belakang angka dan di depan angka. Jadi ketemu, kalau dia ketemu, dia menjadi positif. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Nah ini, jadi 10 jadi dia positif. Jadi dia negatif ketemu negatif, jadi hasilnya positif. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Tapi di soal nomor 1, dia negatifnya berada di depan angka semua. Jadi dia hasilnya tetap negatif, walaupun angkanya dijumlahkan menjadi 11. Jadi dia negatif 11. Nah, sifat pengurangan bilangan bulat ini ada di contoh nomor 3 juga. Kita lihat ada negatif 14 dikurang 5 dikurang 2. Jadi kita bisa ubah bentuknya menjadi negatif 14 ditambah negatif 5 ditambah negatif 2. Jadi kita punya hutang 14.000, hutang lagi 5.000, hutang lagi 2.000. Jadi hutang kita ada berapa? Ya, hutang kita ada 21.000. Dalam pengurangan untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dikurang B itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Dan A dikurang negatif B itu sama dengan A ditambah B. Lihat kita contoh nomor salah 1. Negatif A, negatif B berarti negatif A ditambah negatif B. Jadi negatif 7 ditambah negatif 4. Jadi hasilnya negatif 11. Ini sifat-sifatnya berubah sama saja dengan soal nomor 2. Itu operasi pengurangan bilangan bulat. Misalnya operasi hitung bilangan bulat perkalian.
Nah, perkalian ini sebenarnya lebih mudah dari pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan itu bilangan positif itu mudah ya. Tapi karena dia ada negatifnya agak lebih susah dari perkalian. Jadi perkalian ini lebih mudah ketika perkalian ada angka negatif dan angka positif. Lebih mudah dari penjumlahan dan pengurangan. Karena mengapa? Ada sifat-sifat perkalian, setiap angka positif dikali dengan positif hasilnya positif. Setiap angka yang negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Setiap positif dikalikan dengan negatif, itu hasilnya negatif. Negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Jadi kalian harus mengingat ini, benar-benar mengingat ini. Agar kita mudah dalam operasi hitung bilangan bulat dalam perkalian. Contoh soal. Negatif 7 dikali 4. Nah, ingat sifatnya ini ada negatif 7. Dia positif atau negatif? Ya, dia negatif. Terus, ini positif ya. Ini Pak Casmin lupa ganti ininya lambangnya. Jadi negatif 7 negatif dikali 4 positif, maka hasilnya apa? Negatif. Jadi hasilnya negatif. Terus kita kalikan saja. 7 kali 4 berapa? 28. Contoh soalnya 5 dikali negatif 10. 5 itu positif, 10 itu negatif. Jadi positif dikali negatif hasilnya negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya kaliin aja 5 dikali 10. Jadi 50. Misalnya contoh nomor 3. Negatif 6 dikali negatif 7. Sini lihat, negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Berarti hasilnya positif di sini ya. Kalau positif tidak perlu ditulis lambangnya. Cukup langsung tulis angkanya, yaitu 42. Setelah operasi hitung bilangan bulat, misalnya itu pembagian. Pembagian itu sama kayak perkalian ya. Jadi ada sifat-sifatnya. Positif dibagi positif, dia hasilnya pasti jelas positif. Negatif dibagi negatif, dia positif. Positif dibagi negatif, dia hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, dia hasilnya negatif. Lihat. Negatif 10 dibagi 5. 10-nya negatif. 5-nya positif. Maka hasilnya negatif 2. 24 dibagi negatif 6. 24 itu positif atau negatif? Positif. Min 6 atau negatif 6 itu negatif. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 4. 12 dibagi negatif 12 dibagi negatif 3. Karena dia negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Berapa? Ya, benar. Jadi angkanya 4.